Tendik akan ada sertifikasi. Dipersiapkan ya, apa yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Gang Onodogus. Tetap bersama Master Mendem. Kali ini Mendem bahas registrasi sumber daya manusia SDM yang kemarin kita rame-rame untuk import data Tendik. Ingat, Tendik akan ada sertifikasi. Dipersiapkan ya, apa yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi untuk menyambut hal bahagia tersebut. Oke, kali ini kita review dulu di jabatan fungsional. Di awal setelah buka SIM SDM PDDikti ristekdikti.go.id, semua ajukan, tapi pada saat pengajuan harus menggunakan data dokumen atau data pendukung yang sesuai, yaitu memiliki jabatan fungsional dari 23 jenis. Ini kita lihat ya, ada arsiparis, analis kebijakan hanya untuk PTN, analis kepegawaian juga untuk PTN, auditor kepegawaian untuk PTN, ada bidan, dokter gigi, ada dokter, pengelola pengadaan barang atau jasa khusus untuk PTN, pengembangan teknologi pembelajaran untuk PTN juga, penyuluh kesmas. Nah, di sini ada penyuluh kesehatan masyarakat. Ini bisa PTS juga. Perencanaan peraturan perundang-undangan hanya PTN. Perawat gigi, perawat, perencana hanya untuk PTN. Pranata humas, pranata komputer, pranata laboratorium kesehatan, pranata laboratorium pendidikan, PLP, radiografer, ada widyaswara hanya untuk PTN, pustakawan, pengelola poliklinik, pranata fotografi. Nah, untuk masing-masing jenis Tendik yang ada jenjang karirnya juga mempunyai instansi pembina. Nah, jadi pada saat mengusulkan dengan Javung, misalkan pranata komputer, harus ada instansi pembina, kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, mungkin untuk saat ini di beberapa Javung ke Badan Statistik. Oke, kita lihat. Nah, ini ada paparan sosialisasi registrasi Tendik NITK. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu oleh tenaga pendidik ya. Kalau dosen sudah punya NIDN, maka staf, karyawan di sivitas akademik juga bisa diusulkan mendapat nomor register, nomor induk tenaga kependidikan. Ingat, di webnya sdm.pddikti.go.id paparan sosialisasi registrasi Tendik, silakan dibaca. Nah, di sini coba kita tengok, ada dua sosialisasi SIM Tendik. Nah, ada dua paparan. Saya coba penasaran yang kedua ini. Oke, paparan oleh Prof. Mulyono dari Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbud tahun 2020. Sinergi pemanfaatan data Tendik
Nah, Simtendik, Sistem Informasi Tenaga Kependidikan, di laman sdm.pddikti.kemendikbud.go.id. Registrasi Tendik, ya, ada magang PLP, pengembangan profesi PLP, PAK, data Tendik. Ini ada sister juga, ada PD Dikti. Update-nya apa di sister? Nah, kita nanti ikuti di channel atau mungkin review saya untuk di posting selanjutnya, ya. Jadi kita sekarang konsentrasi apa yang harus disiapkan perguruan tinggi untuk menyambut data Tendik, yaitu NITK. Nah, di sini juga data Tendik akan dibaca oleh Ban BT, ada BIMTEK, ada beasiswa, ya, Tendik berprestasi. Jenis Tendik seperti yang ada di depan tadi, di sini ada 23 yang udah kita baca di depan. Jenjang jabatan fungsional mulai dari tenaga kependidikan, terampil, mahir, penyelia, ahli pratama, ahli muda, dan ahli madya. Ini adalah jabatan fungsional jenjangnya. Jabatan fungsional aparatur negara sipil ASN. Ada Kepres 87 tahun 99, ada 25 rumpun pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jenjang jabatan fungsional keahlian, ahli pratama, ahli muda, ahli madya. Fungsional keterampilan, terampil, mahir, penyelia. Oke, Jafung di sini jabatan fungsional tertentu, JFT, ya, baik dosen maupun Tendik. Ada angka kredit yang harus dikejar di sana sesuai dengan PP nomor 16 tahun 1994, ya, tentang jabatan fungsional PNS adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Nah, sangat jomplang sekali yang notabene sivitas akademik itu harus didukung oleh Tendik yang juga profesional sesuai keahliannya. Jika dilihat perbandingan antara Tendik dan dosen, sepertinya terpaut jauh sekali. Nah, ini pemerataan berdasarkan domisili. Ini berdasarkan Jafungnya, jabatan fungsional di Tendik yang sudah registrasi. Ya, yang banyak tentang Pranata Laboratorium. Ya, ada Pranata Pustakawan. Ya, sama Arsiparis, karena di tiga jabatan fungsional ini yang sementara ini sudah dilihat sama akreditasi, berapakah pustakawannya, berapa laboratoriumnya, ya. Ke depan semua jabatan fungsional ini akan terbaca di akreditasi. Jadi silakan bersiap-siap seluruh sivitas akademik untuk mengisi jabatan fungsional tertentu yang harusnya dimiliki oleh perguruan tinggi. Ada masa kerja, ada jenjang pendidikan mulai dari SMA sampai S3.
ada jumlah tenaga kependidikan berdasarkan golongan, ya. Nah, di sini jumlah tendik yang telah melakukan registrasi. Nah, dari 7.353, saya konsentrasi di wilayah saya, yaitu LL Dikti wilayah 7. Alhamdulillah sudah terisi 317. Nah, selamat ini buat teman-teman tendik di wilayah LL Dikti 7. Sudah ada 317 tendik yang sudah mendaftar. Nah, ini alasan kenapa. Salah mengisi profil tendik, nama, tempat, tanggal lahir, NIK, KTP, dan foto. Tidak melampirkan dokumen, letak dokumen tidak tepat. Nah, pada saat tidak dilampirkan dokumen, maka akan tertolak. Ya. Atau dokumen yang diupload asal foto, asal jepret, mungkin miring, mungkin kurang jelas, ya, juga akan tertolak karena validator juga akan membaca benar atau tidak dokumen yang kita upload. Salah memilih nama kelompok profesi. Nah, jadi harus nanti saya buka untuk jabatan fungsional dan bukan struktural, ya. Ada kelompok profesinya, nanti di data referensi yang ada di template Excel saya tunjukkan. Tertolak karena sudah punya NIDN, NUP, NIDK, atau NITK. Nah, kalau sudah punya nomor register yang lain, jangan diajukan NITK, ya. Harus dilakukan perubahan nomor registrasi. Ada menunya juga, nanti saya tunjukkan juga, ya. SK penempatan salah, tidak ada nama jabatan, TMT tidak ada. Nah, ini yang harus disiapkan oleh universitas atau untuk perguruan tinggi. Pada saat kemarin kita sudah memproses import data ke laman SDM PD Dikti. Setelah sudah import, maka yang harus disiapkan adalah SK penempatan yang harus memuat nama, jabatan fungsional, dan TMT, ya. Karena pada saat sudah muncul NITK, maka nanti tendik harus melengkapi data dirinya sesuai dengan SK jabatan fungsionalnya. Salah membuat atau tidak membuat referensi kelembagaan. Oke, nanti saya bahas di template Excel-nya. Lalu registrasi tenaga kependidikan, dari Doc draft dulu, diajukan sama perguruan tinggi, diusulkan. Jika verifikasi, jika tidak maka akan balik ke draft. Jika ya, valid. Ya, setelah valid, validasi di sini bisa ditangguhkan, nanti bisa dilengkapi dan diusulkan lagi, ya, dan diproses lagi untuk verifikasi. Nah, kalau sudah setuju, di sini nanti goal dengan dapat nomor induk tenaga kependidikan. Yang ditolak, balik lagi ke draft, revisi, dan diusulkan lagi. Standar pelayanan registrasi tendik, ini sudah ada, ya. Ini contoh surat persetujuan penetapan NITK. Data yang diperlukan, data profil, riwayat pendidikan, riwayat jabatan fungsional, ya. Perguruan tinggi harus menyiapkan SK-nya, riwayat kepangkatan. Nah, ini ada dokumennya. Dokumen ini disiapkan oleh tendiknya sendiri, juga oleh perguruan tinggi. Foto KTP maksimal 50 KB. Foto profil, 500 KB.
Foto profil juga sama. Ijazah atau SK penyetaraan ijazah. SK PNS atau non PNS. SK penetapan terakhir. SK jabatan fungsional. SK kepangkatan jika ada. Kita lanjut. Balik lagi, dokumen persyaratan ini wajib pada saat pendik sudah berhasil mendapat nomor induk tenaga kependidikan. Langkah-langkah pengajuan: mengisi referensi kelembagaan, mengisi data diri, mengisi riwayat pendidikan, mengisi riwayat jabatan fungsional, mengisi riwayat kepangkatan. Alur ini adalah alur di awal, alur resmi, ya, alur sesuai aplikasi pada saat kita pengajuan tendik dengan menggunakan pengajuan dengan dokumen. Ya, ini yang harus kita lengkapi. Membuat referensi kelembagaan. Ya, referensi kelembagaan di sini struktur organisasi yang berinduk pada prodi, atau jika tendik tersebut berinduk pada rektorat atau mungkin bidang 1, bidang kependidikan, bidang 2, bidang kepegawaian, bidang 3, bidang kemahasiswaan, ya, atau mungkin bidang 4, bidang hukum. Harus dibuat dulu struktur organisasinya. Pada saat membuat struktur organisasi harus ada SK-nya. Oke, ini bentuk strukturnya. Tambah struktur dan simpan. Prosesnya cukup mudah, ya. Nah, jika memang tidak digunakan bisa dihapus. Ubah posisi struktur. Nah, di sini ada prosesnya. Manajemen usul tenaga kependidikan. Di sini menunya. Kita ke bawah lagi, ada SK penempatan, nomor SK, tanggal SK, TMT. Dipilih berdasarkan struktur organisasi yang dibuat. Diisi berdasarkan surat penempatan pengangkatan. Nah, ini ada contoh SK penempatan, SK pengangkatan. Oke, prosesnya perubahan alih status dari dosen ke NITK. Wah, sudah dosen kenapa harus NITK? Nah, jika sekarang dosen yang masih S1, ya, nggak mau kuliah, atau dosennya tidak segera mengurus jabatan fungsional, ya, hanya tenaga pengajar terus, nah, daripada hilang, daripada berubah NUP, atau yang NUP pengen jadi NITK, ada menunya untuk perubahan alih status, ya. Perubahan alih status. Syarat-syaratannya, persyaratannya ini. Nah, ini menu yang 3, ini menu yang di awal. Sekarang muncul satu menu lagi untuk import data tenaga kependidikan, ya. Data tekniknya di sini jika sudah punya. Registrasinya pakai menu kedua. Perubahan registrasi jika jadi dosen ke NITK dari menu ini. Menu bawah saya tunjukkan nanti untuk import, ya. Cara memperoleh akun SIM Tendik. Oke, ini prosesnya, ya. Nah, saya balik lagi ke sini. Di sini ada dokumen-dokumen, panduan penggunaan SIM Tendik, panduan singkat akun SIM Tendik, panduan perubahan data tenaga kependidikan, panduan sister. Monggo silakan dibaca. Di sini ada unggah folder untuk beberapa informasi yang di-share juga. Kalau sudah, silakan login di menu login. Kalau saya tunjukkan, ini menu yang import data Tendik. Kalau diusulkan harus menggunakan dokumen. Nah, ternyata kita dibantu sama kementerian, ya.
gimana caranya data teknik ini bisa masuk dulu. Kalau diminta masuk dengan persyaratan, wah ternyata banyak yang gugur. Karena banyak perguruan tinggi yang belum memiliki SK jabatan fungsional di 23 jenis jabatan fungsional. Jadi sekarang sepertinya dibalik, dimasukkan dulu, diregistrasi dulu, baru diminta untuk melengkapi. Oke. Nah, kalau sudah import data, nanti bisa di data teknik sini kalau sudah ada. Ya. Nyoba saya intip di data tekniknya. Oke. Kalau sudah perguruan tinggi tersebut sudah memiliki tenaga kependidikan, maka di menu ini akan muncul. Oke. Nah, cara import data agar muncul di halaman ini dari menu import. Nanti kita unggah template datanya, ya. Kita unggah template datanya, kita lengkapi di sana, baru kita ambil datanya, ya, yang mau kita proses. Oke, baru kita unggah. Setelah kita unggah, nanti di sini ada proses validasi. Kalau sudah benar semua, baru bisa disimpan. Setelah itu muncul di laman seperti ini dengan tanggal import. Sudah tidak bisa diperbaiki, ya. Kalau ada perbaikan, nunggu pada saat data ini sudah di posisi valid untuk dapat NITK atau ditolak untuk diajukan ulang. Nah, pada saat import ada template, saya tunjukkan template-nya. Template ini dilarang untuk merubah. Nah, ini ada suhu master ini, ya. Master Abdul Nasir, Ibu Sri Sari, ya. Yang ini dihapus ya, jangan beliau diajukan lagi, ya. Kalau beliau diajukan lagi, nanti akan banyak Master Nasir di beberapa perguruan tinggi, ya. Yang ini detail, ini hanya sebagai contoh datanya, ya, untuk diupload. Biar datanya nggak salah, formatnya dilihat, sepertinya semua ini formatnya format teks. Jadi yang di bawah ini silakan dirubah formatnya menjadi teks, ya, di formatnya. Nah, ingat, ini data referensi. Ada data kode pendidikan yang diinput di sini untuk pendidikan adalah angka. Nah, yang ditulis adalah angka. Kalau S1 itu 30. Kalau S2 itu 35. Kalau S3 40. Nah, yang ini kode. Kode yang dimasukkan juga kode juga. Kelompok profesi, misalkan Pranata komputer. Yang diinput bukan Pranata komputer, tapi 122. Nah, kelompok profesinya sudah benar, di kode jenis jabatan. Nah, di sini juga harus kita sesuaikan. Misalkan tadi kita merujuk ke Pranata komputer. Pranata komputer berarti kelompok profesinya yang kita input kode jenis jabatan adalah 100. Kita lihat lagi. Oh maaf, yang ini jenis jabatannya tenaga kependidikan. Ya. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada Pranata komputer muda, Pranata komputer pelaksana, Pranata komputer pelaksana lanjutan. Kode inilah yang dipakai untuk mengisi data tersebut. Kode jenis jabatan, ya.
Di sini yang kode profesi. Oke, template ini dilarang merubah. Yang boleh merubah hanya mengisi dan melengkapi file di bawah ini. Biarkan dengan ini diproses. Oke, prosesnya dari unggah. Sudah? Ingat, yang disiapkan perguruan tinggi pada saat sudah muncul di data Tendik, pada saat muncul di daftar tenaga pendidikan, nanti di sini akan bisa masuk atau turun atau sinkron dengan data sisternya kampus. Nah, dari sana Tendik bisa melengkapi datanya, mulai dari ijazah, SK, ya, silakan dilengkapi. Seberapakah urgent tenaga pendidikan? Nah, saya bilang manisnya dulu. Dengan adanya nomor induk tenaga kependidikan, maka Sivitas Akademik akan memiliki tenaga kependidikan yang terdaftar di BD Dikti. Kedua, NITK juga memiliki jenjang karir, bisa dapat serdos, bisa penelitian mungkin, bisa bentar ngintip apa sih, nah ini bisa ngejar beasiswa untuk sekolah juga. Nah, keren kan? Nah, setelah ini TK dapat serdos, jenjang karir juga ada di sana. Ada yang terpenting juga. Data Tendik ini nanti akan terbaca oleh akreditasi. Lembaga akreditasi sekarang akan mengambil data benar-benar semua grand design by system, ngambil di data yang sudah kita proses, bukan data yang kita laporkan. Ya. Jadi kita laporkannya berdasarkan sesuatu hal atau mungkin ajuan yang kita lakukan di SDM, juga di Sister. Terima kasih. Mohon Sivitas Akademik menyiapkan segala bentuk dokumen juga persiapan untuk menyambut nomor induk tenaga kependidikan. Terima kasih. Jika ada yang mau di-sharing, jika ada yang mau ditanyakan, atau mungkin mau menambahi, mau kolaborasi, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan. Jika ada pertanyaan, kita terus bahas di channel Gang Onodogus by Master Mendem. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.